Bacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab, katanya, "Seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu." Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan, jangan luluskan." Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian itu," ulang, "tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu bertanyalah Ahab, "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya, "Beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda
pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari. Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidiknya. Dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda. Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan, dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini. Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya. Dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka serta 2 kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu,
supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh, mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu. Lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sesudah itu berkatalah Ahab, "Pergilah, ambil dia." Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil Bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat Bapakku di Samaria. Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu, Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang.
Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Demikian. Lanjutkan. Kisah Para Rasul 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar di dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Pak Enardo dan Bu Neliana. Dan tema untuk renungan pagi pada hari ini adalah hari sial. Bapak kita sama-sama bisa mendengarkan apakah itu hari sial, Pak. Kan katanya hari semuanya baik. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, tekun, setia. Bahkan di hari-hari yang berat, yang bertubi-tubi, semuanya kabar buruk. Debt collector datang pagi-pagi dibangunin, yang bangunin debt collector. Ya, saudara ya. Begitu siang-siang tagihan rumah. Ya, ya kan kontrakan kan, udah 3 bulan belum bayar. Sore lagi saudara, warung tetangga nagih. Malamnya saudara, istrimu nanya, Pak besok makan apa? Waduh, bener sial bener saudara ya. Apa yang kamu lakukan kalau saat seperti itu saudara ya? Mengucap syukur ya. Kenapa mengucap syukur saudara? Itu kan tekanan ya. Orang-orang banyak kalau kejadian begitu terus, Tuhan mengapa ini terjadi padaku? Aduh, salah saudara. Salah ya. Istri-istri jangan begitu saudara ya. Istri-istri kalau begitu suamimu pagi-pagi tahu ya ditagih debt kolektor. Siangnya mau berangkat kerja ya. Mau berangkat kerja motornya mogok saudara ya. Sorenya ada tagihan sekolah. Malamnya kamu jangan nanya Pak besok makan apa. Jangan saudara. Kau bilang sama suamimu, sama anak-anakmu. Ya, Pak, anak-anak, ayo kita kumpul. Teriak Jehovah Jireh. Itu saudara ya. Jehovah Jireh. Makanan datang, beras datang, uang datang. Terus tiap hari saudara. Tiap hari. Oh kami lakukan ya. Sukses. Sungguh sukses saudara. Kamu boleh percaya, boleh enggak ya. Ada rahasia alam di dalam kata Jehovah Jireh. Yang penting kamu percaya, sepakat. 2-3 orang sepakat bilang Jehovah Jireh. Jadi saudara, saya mau kalau bilang Jehovah Jireh nggak punya duit, saya benar-benar teriak sama-sama yang bilang Jehovah Jireh. Terus si Wesley, si Miracle, saya suruh teriak Jehovah Jireh. Yuk teriak sama-sama Jehovah Jireh. Serius saudara ya. Makanya kita nggak pernah takut. Balik lagi ya, tabungan di tabungan mah selalu nol saudara ya. Bu Marjuni tahu itu. Tabungan saya selalu nol. Tapi kita selalu teriak Jehovah Jireh. Kita tidak pernah takut. Bergetar di hati pun tidak, saudara. Bergetar di hati aja enggak. Dulu iya, 2014, 2015, 2008, 9, 10 bergetar di hati, saudara ya.
Tapi setelah saya masuk masa-masa fase 2016, 2017, 2018, sampai hari ini apalagi, saudara. Begitu duit kosong, kita cuma meringis. Duitnya kosong. Oke, Jehovah Jireh, oke. Ayo, yang Jehovah Jireh bilang yang keras. Baik sedih, coba. Jehovah Jireh, uang datang. Udah tenang, saudara. Apa yang kebutuhan? Pemain musik. Jehovah Jireh, pemain musik datang. Kita lagi butuh pemain musik ya, saudara ya. Apalagi, saudara, kita lihat Tuhan sediakan. Kita ngelihat, waduh, Damaris ini lagi kosong nih saldonya nih. Ayo, pengurus teriak Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Jangan malah duitnya habis, gimana ini? Jangan teriak Jehovah Jireh dong. Ya, Bun pagi, ya, Jehovah Jireh latihan dong. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Loh, saudara, Jehovah Jireh sekarang saya bukan takut besok makan apa, saya emang nggak takut besok makan apa, saudara. Saya nggak takut besok nanti tiba-tiba ada yang nagih. Enggak, saudara ya. Jehovah Jireh-nya kita nih sekarang ini bagaimana supaya proyek Den Haag ini tetap Tuhan sediakan dananya. Supaya tetap kita bisa kasih makan ya orang-orang gelandangan ini. Loh, saya bikin proyek di Eropa ini bukan nyari orang Indonesia terus narikin dari gereja lain, saudara. Saya mau orang Indonesia datang, saya terima, welcome. Nggak datang, nggak saya kejar-kejar. Datang saya welcome, nggak datang nggak saya kejar. Tapi kalau orang-orang dari Kukam ini, dari gelandangan-gelandangan ini saya kejar, saudara. Saya tanyain, saya besukin, ya saya cari, ya saya follow up, karena itu targetnya saya. Ya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara, ada saat-saatnya ya, saudara ya, saya mengalami masa-masa yang berat. Masa-masa seakan-akan itu semuanya adalah hal-hal yang buruk. Apa yang harus kamu lakukan di saat itu, saudara? Saudara ingat, kudu tetap sadar. Jangan sampai rasa panik itu menguasai otak kesadaranmu, saudara. Saat itu bertubi-tubi benar-benar datang. Oh, ada masanya nanti benar-benar datang. Kayak Ayub itu ya. Ayub itu bagus sekali ya responnya ya. Anaknya kesambar geledek. Anaknya kesambar geledek, saudara ya. Ontanya mati semua. Kambing dombanya mati semua, dirampok. Ya. Tiba-tibanya isinya rese, saudara ya. Isinya malah memprovokasi sih, saudara. Kalau waduh kasihan, saudara ya. Istri-istri jangan sampai begitu ya, saudara ya. Begitu dalam tekanan, Ayub cuma mengoyakkan bajunya di dalam duka yang mendalam ya, dalam kepanikan. Tapi dia tetap bilang apa? Telanjang aku lahir dari ibuku, dan aku pun akan mati dalam keadaan telanjang. Terpujilah Tuhan, dia tidak pernah salah. Wih, keren banget, saudara ya. Kamu bisa doa begitu nggak? Aduh, itu kalau Anda bisa doa begitu tuh, kamu tuh berarti kamu sudah high level itu, saudara. Imanmu itu sudah high level. Bukan cuma sekali. Loh, kalau adanya kondisinya cuma 1 hari, kamu doa begitu mah gampang, ya. 2 hari, 3 hari, 2 tahun, 4 tahun. Yusuf 13 tahun, ya. Yusuf 13 tahun. Kamu bisa begitu, saudara? Nggak bisa. Itu setengah mati, saudara. Aduh, satu dari 1 miliar kali yang bisa. Ada yang bisa, makanya disebut nabi kan. 1 dari 1 miliar bisa. Tapi bagaimana kita bisa? Jangan 13 tahun lah, 2-4 tahun saja, ya. 2-4 tahun kan kita udah kasih formulanya kan. 4 tahun saja. Kamu tiap hari teriak, Jehovah Jireh. Ya, Tuhan sediakan. Pagi-pagi bangun, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya, pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan beri hidup. Malam-malam, ku naikkan syukur, ya kan? Ku bersyukur kepadamu tiap saat, saudara. Jangan sampai kemarahan, penderitaan
membajak alam bawah sadarmu. Kesadaranmu hilang, kamu lupa bahwa segala yang buruk itu tidak buruk. Karena yang kamu lihat itu, tapi ini syaratnya kamu harus percaya Tuhan Yesus, ya. Ini syarat, kamu harus percaya Tuhan Yesus dan dipimpin Roh Kudus. Ya. Apa yang kamu lihat kelihatannya jelek, itu hanya ilusi kehidupan, saudara. Hanya perspektif. Ya kan? Yang sering saya bilang sama Anda, apa bedanya kuli songgol di pasar dengan aderai? Ya kan? Kuli songgol itu loh, kuli pikul itu ya, yang mikulin beras 50 kiloan itu loh, tiap hari. Apa bedanya kuli songgol di pasar dengan aderai? Ya kan? Sama, tiap hari dia kerjanya cuman angkat berat, saudara. Ya, tapi kan aderai kan bisa hidup santai, Pak, bisa tidur. Loh, kuli songgol juga bisa tidur, nyenyak, saudara. Oh, tapi kan kuli songgol banyak utangnya, aderai juga banyak utangnya. Ya kan, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kamu pikir aderai nggak punya cicilan utang, saudara. Punya, jangan ngomong nggak punya, bohong, ayo. Taruhan berapa sama saya, saudara. Aderai punya cicilan, punya utang, saudara ya. Ya, orang artis-artis itu banyak utangnya, saudara ya. Kamu jangan pikir, saya kan kenal artis-artis dengan berkelima, makanya begitu dia nggak ada job, 3 tahun bangkrut. Kamu lihat artis-artis itu kan, begitu nggak ada job 3 tahun langsung bangkrut, langsung kandas, saudara. Artis itu banyak utangnya, ya karena tuntutan gaya hidup kan, ya kan. Jangan kuli songgol banyak utangnya, aderai banyak utangnya, ya kan. Aderai bisa tidur nyenyak, Pak. Kuli songgol juga bisa tidur nyenyak. Jangan kamu pikir nggak bisa tidur nyenyak. Saya tetangganya kuli songgol semua dulu ya. Lah rumah kan saya punya toko di depan di pasar, saudara. Ya, saya punya toko di pasar. Jadi saya kumpul sama kuli songgol ini, ya kan. Ya mereka mah tidur aja sampai dibangunin nggak bangun-bangun, ya kan. Yang membedakan kan perspektif. Oh, karena aderai tinggalnya apa yang mewah, kuli songgol kan di pasar. Nah, itu kan hanya rasa saja, saudara. Ya kan? Itu kan hanya rasa. Hanya rasa. Itulah ilusi kehidupan. Ya kan? Itu hanya ilusi. Yang nampak di dalam matamu itu ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, perkara-perkara surgawi. Itulah yang nyata. Yaitu cinta. Kasih kepada sesama. Itu yang nyata. Bagaimana kamu bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana kamu cuma punya nasi 1 bungkus, kamu lihat sebelahmu belum makan 3 hari, kamu bagi 2. Bahkan mungkin kamu kasihkan seluruhnya ya, karena kamu tadi pagi sudah sarapan, sebelahmu kamu udah lagi jongkok, 3 hari belum makan. Itu nyata, saudara. Ah, Pak, cerita dongeng saja. Loh, saya sudah melakukannya. Dan itu indah sekali. Indah sekali, saudara ya. Saudara mungkin tidak percaya, rasa bahagianya. Kalau kamu bisa lepas, ya, kamu diberkati banyak dan kamu bisa lepaskan. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di situ, saudara. Kamu punya banyak, tapi kamu bisa melepaskan. Banyak orang punya dikit, nggak bisa lepas. Itu namanya posesif. Tadi malam ya, kita belajar ya, posesif. Orang kaya susah masuk surga. Bukan. Orang yang posesif susah masuk surga. Bukan orang kaya, saudara ya. Orang yang pemilikan susah masuk surga. Orang kaya nggak apa-apa, tapi orang yang kemilikan itu loh, posesifnya banyak, susah masuk surga. Tetapi ada di dalam kabar buruk ya, sudah tagihannya banyak, ketambahan Pak, kucingnya mati Pak. Aduh, tambah lagi kucingnya mati. Aduh, puyeng lagi saudara, kurang apa lagi, tambahin apa lagi saudara. Pak, bojomu kabur. Haleluya, aku kawin lagi. Kurang ajar saudara. Mumet ndase. Bojomu kabur, haleluya, kawin lagi. Iya, bojone kayak genderuwo paraine. Genderuwo apa malam-malam kayak kolektor.
Setiap malam nagih, uang belanjanya besok mana? Galakan bojomu daripada galakan kolektornya, daripada debt kolektor. Istrinya lebih galak daripada debt kolektor. Udah gitu dipakai apa lumpur tuh ya, lumpur itu hitam itu ya, pakai sanggul, ya kan, sambil bawa apa susuk itu loh. Mendi, uang belanja besok mana? Uang saya nggak mau tahu besok uang belanja. Lebih galakan istri daripada debt collector. Begitu dibilang kabur, haleluya, aku tak kawin lagi. Waduh, sorga telah datang, kerajaan sorga. Ganti saudara ya. Bukan begitu yang saya maksud saudara ya. Tapi bagaimana kamu bisa berdamai dengan masalah? Oh itu high level saudara ya. Kalau kamu bisa berdamai dengan masalah yang ada, kamu pagi bangun mengucap syukur, ya bilang Tuhan baik, malam kamu bisa. Wah tekanannya beratnya enggak apa-apa, memang hidup dengan tekanan lah gimana? Hidup itu selalu kamu pikir saya enggak punya tekanan, ya punya tekanan, ya kan? Ya kan? Diboikot, dirasani, ya kan? Dijelek-jelekin sama orang, ya enggak apa-apa. Paul itu banyak yang enggak suka, ya banyak yang enggak suka, tapi embun paginya 150 orang yang katanya disukai banyak orang yang enggak ada yang nonton, nah misalnya saudara ya. Ya itu relatif. Kan semua perspektif, saudara. Awal nggak ada yang suka, ya nggak ada yang suka, orang pada datang itu. Ya kan? Nah, kamu katanya banyak yang suka, tapi nggak ada yang nyumbang. Misalnya ya, ini kan hanya perspektif, saudara. Ya kan? Tapi kan Paul memang nggak ada yang suka. Nah, kalau kamu suka saya bingung, saudara. Saya sudah punya istri, saudara. Ya kan? Nah, kalau saya nggak ada istrinya, kamu suka sama ya, saya mikir-mikir, ya happy juga. Tapi kamu suka sama saya, untungnya saya apa? Saya sudah ada istri, saudara. Kalau Pak Tomo suka sama saya tambah gila-gila, saudara. Waduh, saya bilang Pak Tomo besok jangan tampil lagi. Kemudian naganya Pak Tomo suka sama saya. Ruwet, saudara. Saya mumet langsung. Aduh. Perspektif ya, saudara ya. Jangan pusing. Kamu difitnah, kamu konflik, kamu mengalami tidak disukai orang. Kan kita nggak tahu. Kamu tidak bisa membuat semua orang suka padamu, saudara. Terus buat apa? Lebih baik be yourself, jadilah dirimu sendiri. Dan kamu tetap fokus dengan mengasihi, mengampuni, memberkati. Masalah-masalah yang ada itu ya hanya ilusi. Itu benar. Kalau saya bilang ilusi, itu ilusi, saudara. Kamu fokus dengan kerajaan surga. Bagaimana kamu bisa menghadirkan cinta kepada sesama. Bagaimana kamu nyata, bukan cinta yang pura-pura. Banyak orang pura-pura kumpul di gereja-gereja, yang penting kehangatan gundul mupayang, saudara. Di belakang semua saling ngerasani, saling nusuk. Nah, kalau di kita, karena saya belak-belakan di sini, kita intrik-intrik nggak ada. Kalau bilang mengasihi kalian semua, bagaimana bisa intrik? Saban kali kita digundul peyang terus jeder meledak begitu ya, sambil geledak terus setiap hari, intriknya bagaimana? Sekali ada intrik langsung dibongkar. Jadi kalau bilang mengasihi, ya kita mengasihi, nggak ada di depan di belakang beda, nggak ada. Konflik banyak, nggak apa-apa. Kan latihan. Kamu bisa nggak dalam konflik itu kamu tetap mengasihi dan tidak marah, tidak dendam? Ya kan? Wah susah kamu. Cuma di sini latihannya. Kamu nggak pernah jadi pengurus, kamu kapan latihannya, saudara? Ya kan? Konflik banyak di pengurus. Ya kan? Aktivis banyak konflik. Kamu latihannya di sini, saudara. Kamu nggak ada konflik, kamu kapan dewasanya? Kamu yang baik-baik saja, Pak. Ya kamu nggak akan tumbuh dewasa. Ya kan? Semua kan harus latihan. Ya kan? Justru kamu harus latihan dan disitulah kamu membuktikan ya kalau kamu punya cinta. Disitulah kamu membuktikan kalau kamu punya pengampunan. Disitulah membuktikan kalau kamu sudah lahir baru apa belum. Kamu sekalian ngukur aku sudah lahir baru apa belum. Ternyata belum. Baru dikritik, baru dia udah ngamuk-ngamuk. Nah, ya udah susah, saudara. Jadi bagaimana dong ya, dengan menghadapi hari sial? Ini khotbah ini hanya bagi orang yang sudah lahir baru. Hari sial itu nggak ada. Kalau kamu belum lahir baru, jangan retorika lah. Hari sial itu memang ada, saudara. Hari sial itu memang ada. Tapi kalau kamu sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus, nggak ada hari sial. Jadi kalau ada orang datang sama kamu, dia orang Islam, orang Buddha, orang Hindu,
Waduh Pak, mungkin lagi sial aku Pak. Jangan bilang, oh enggak ada hari sial. Jangan saudara, dia kasihan. Kamu harus tunjukkan empatimu, memang dia lagi sial. Tapi kalau kamu jangan pernah berkata, wah aku lagi sial iki. Enggak boleh saudara. Kalau kamu sudah lahir baru, kamu yakin kamu sudah lahir baru. Terus ada masalah, kamu jangan bilang itu hari sial. Kalau kamu bilang itu hari sial, jadilah itu demikian hari sial. Tapi kalau kamu melihat, begitu ada masalah, ya kan? Macam-macam masalah kan macam-macam. Mau bilang Tuhan Yesus baik, yakin, percaya, bukan retorika. Ya, pertama kamu hanya melatih ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Tapi besok nanti lama-lama kamu ngerti. Kayak saya nih ya lagi difitnah lagi nih saya nih saudara ya. Ya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik, nggak apa-apa. Dan benar-benar nggak apa-apa. Tadi malam kita 5 menit lagi ya. Tadi malam saya ngomong-ngomong di mobil. Ini orang ini ngomong begini, nelpon ya saudara ya. Ada kode sengaja dipakai speaker ya. Loh, saya kaget katanya nggak boleh ke Hagios. Dan banyak ya, dan banyak fitnahan lagi macam-macam dari orang-orang. Terus di mobil kita ngomong ya. Dia bilang, ya itu wajar. Nggak apa-apa, biarin saja. Orang nggak suka sama kita. Kita kan memang targetnya bukan orang Indonesia. Target kita kan memang orang-orang dari luar. Mereka kan sudah punya gereja masing-masing. Sekarang kalau kita nungguin mereka, ya kudu nyenengin hati mereka. Nanti orang-orang dari Kukam nggak datang. Gara-gara kita tiap hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia di gereja, di komunitas, orang-orang yang dari luar kan merasa tersisih, saudara. Jadi memang cara Tuhan untuk memisahkan supaya orang-orang Indonesia jangan datang. Ya kan? Biar orang-orang yang di luar yang berbahasa Belanda, berbahasa Inggris saja yang datang, karena memang target kita mereka. Dan memang sekarang kan kita semua Anda lihat ya, orang Indonesia sudah sedikit, saudara ya. Memang tadinya saya mencoba merangkul, tapi nampaknya mereka semua punya kepentingan masing-masing. Jadi ya biarin saja, tanpa kita harus mengusir, tapi kita bilang, kalau nggak komitmen jangan. Jadi gara-gara saya bilang begitu ya, mereka tersinggung. Sebenarnya kalau nggak komitmen jangan, sebab saya nanti capek. Kalau saya ngajak orang-orang gelandangan-gelandangan ini, saya tidak berharap komitmen, karena memang target saya, pasar saya. Tapi kalau kamu membantu saya, kalau nggak komitmen jangan. Nanti ketika kita udah mau bikin proyek gede, tiba-tiba bilang nggak bisa. Pernah soalnya, sering, bukan pernah sering. Kita proyek gede, tiba-tiba pada pamit, saudara. Mau, kan kayak di boykot, saudara. Wah, kita lagi ada proyek, hilang semua. Wah, puyeng saya udah diharap-harap. Ya karena nggak komitmen orang-orang ini. Dia bilang, kalau nggak komitmen jangan. Mau datang mah boleh aja. Tapi kita nggak bisa libatkan kamu dalam pelayanan. Saya capek nanti. Akhirnya menjadi fitnah ya, saudara ya. Intinya nggak boleh datang. Ya nggak akan datang lagi, nggak boleh. Oh, ya sudah, nggak apa-apa, biarin saja. Yang penting target kita adalah orang-orang gelandangan ini. Orang-orang bule, orang-orang imigran. Kita fokus ya. Kita sekarang konsisten ya, stabil ya. 30 orang itu orang dari gelandangan semua, saudara. Rutin datang. Rutin, jangan takut, saudara ya. Kamu ya, semua itu hanya ilusi, saudara. Perspektif, ilusi. Tergantung bagaimana kamu memandangnya. Kalau saya memandangnya itu justru positif. Ya, saya pernah cerita anak saya ya, yang memimpin dikhianati temennya, yang tertinggal cuma anak-anak preman, anak nelayan, anak miskin. Loh malah bagus. Karena saya sudah pengalaman. Loh malah bagus. Mereka itu orang-orang militan. Kalau orang rumah itu nggak ada yang komitmen ya. Sekarang saya terbukti kan orang-orang Indonesia yang baik-baik itu kan nggak ada yang komitmen, saudara. Justru yang namanya Peter itu veteran gelandangan itu ya, Peter, Ricardo, yang teman-teman kami di sana itu orang komitmen semua, saudara. Hujan pun datang, saudara. Hujan ya, namanya Belanda hujan deras datang, saudara. Sampai malam, orang-orang udah pada buru-buru pulang, dia nungguin kita, saudara. Datangnya pertama, yang 3 orang ini pulangnya juga terakhir. Dikasih duit juga enggak, saudara. Datangnya pertama, pulangnya terakhir. Malah komitmen, coba, saudara. Baik kan? Orang-orang ini justru baik. Ya, saya melihat, wah, Tuhan baik, Tuhan nyatakan. Jadi, masalah itu hanya perspektif dan ilusi. Jangan takut. Kalau kamu lahir baru, kamu jangan takut. Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kamu. Tuhan Yesus memberkati.